Xiao Yan kaget saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Do Uki di dalam tubuh Anda." Yun Yun kaget mendengarnya. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun menghela nafas dengan lembut saat Xiao Yan menutup matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah yang memalukan. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan sesepuh dari sekte bunga berada di bawah. Akan terlihat seperti apa jika mereka melihat ini. Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Do Uki di dalam tubuh Yun Yun bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Berdasarkan apa yang guru katakan, bahwa Bibi Hua seharusnya adalah seorang elit Douzun yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 Douzun. Do Uki dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa. Mata Xiao Yan berkedip-kedip sambil merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki Do Uki yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Namun, Do Uki ini benar-benar disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan Do Uki yang luas dan perkasa ini. Bibi Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, laju di mana kamu bisa menyempurnakannya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, "Anda juga menyadari bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, tidak mungkin bagiku untuk menghancurkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap Do Uki yang merembes keluar dari segel. Meskipun demikian, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu." Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, "Lebih aman untuk memperbaiki semua Do Uki ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut akan melepaskan segel Do Uki tanpa menjaga nyawa Anda." Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Do Uki yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 Douzun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran yang menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. "Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Jika tidak, aku akan benar-benar tidak bisa merasa nyaman." Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata saat melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pria muda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan, benar-benar bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di mana-mana selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas dalam kekaisaran Jianan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan sekte bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala sekte bunga. "Terima kasih." Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, "Apakah itu perlu?" "Hah?" Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat cemberut yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya.
Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada tetua pertama dari sekte bunga. Sekarang tetua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Pavilion Bintang Jatuh. Dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Makanya, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Fenomena yang disebut tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah murid-murid sekte bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dipandang oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar tertinggal di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan kamar seorang wanita tertentu. Aku akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu perbaikanmu di masa depan. Mungkin sedikit sakit. Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang sedang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang memiliki warna merah jambu ini sebelum batuk kering dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Tidak masalah hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk membenamkan kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang. Dia mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan meringkuk jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang mengandung jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api pendingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam mengatasinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan gaya seperti kilat. Ci! Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan tubuh giok telanjangnya seperti kurva yang memikat. Ah! Rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang disalurkan dari samping tahunnya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus. Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan teriakan berat Xiao Yan ini. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiao Yan, tempat nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Punggung halus seperti giok itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan menyakitkan mengedarkan do ukinya dengan tergesa-gesa. Itu membungkus setiap vena. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana do ukinya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerbu dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh cantik Yun Yun segera berhenti. Do uki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya.
Wajah Xiao Yan sangat serius. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, douki yang besar dan perkasa yang melonjak akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukanlah ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang. Sejumlah nyala api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu bertabrakan dengan segel yang keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membuat garis retak pada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Api yang sangat pekat tiba-tiba menyerang tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api yang berputar saat itu dengan keras bertabrakan dengan segel yang beriak. Bang! Tabrakan kali ini tidak terjadi. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Grup! Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan douki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan besar bahkan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiao Yan, yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Douki yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Douki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya? Sukacita muncul di wajah Yun Yun saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Xiao Yan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun kaget saat melihat tatapan Xiao Yan ini. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan doukinya sebelumnya. Pada saat itu, ada lekuk tubuh memesona dengan telanjang duduk di dalam ruangan. Seruan dikeluarkan dari mulut Yun Yun sementara wajahnya menjadi benar-benar merah. Segera, tangannya tiba-tiba melambai. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuh indahnya tersembunyi di balik selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiao Yan dengan rasa malu dan marah. Dia bertanya, mengapa kamu masih melotot? Bukankah kamu sudah pernah memegangnya? Meskipun dia saat ini tertutup oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun, itu masih memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk, uhuk-uhuk. Xiao Yan terbatuk-batuk. Dia menarik matanya dengan sangat tenang dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menghancurkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata dan marah meski biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak mau bersalah meskipun telah menikmatinya.
Xiao Yan tidak berani untuk terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Baik. Sebuah garis retakan telah robek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak douki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki. Bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Ya, tidak apa-apa, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, douki yang ditinggalkan oleh Bibi Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar bisa menyempurnakannya, Anda mungkin bisa mencapai ketinggian miliknya saat dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda. Ada banyak waktu untuk Anda perbaiki. Jika Anda akhirnya mendapatkan kesempatan besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng. Dou Sheng. Yun Yun tanpa sadar kaget saat mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dou Zun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Dou Sheng atau apalah itu, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Saya memiliki cukup banyak musuh di dataran tengah. Apalagi masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha, jika Anda menjadi elit Dou Sheng di masa depan, saya bisa berlindung di bawah gunung besar Anda ini. Xiao Yan bercanda. Yun Yun menatap wajah muda yang ditutupi dengan senyum hangat dengan cara tertegun saat mendengar lelucon Xiao Yan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Setiap orang hanya bisa melihat kemuliaan dan pencapaiannya di permukaan. Namun, mereka lupa betapa banyak kerja keras dan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani berlatih di dalam pegunungan Magical Beast yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun ini, bahaya yang dia alami juga berkali-kali lipat lebih besar saat di pegunungan Magical Beast saat itu. Aku akan memperbaiki douki Bibi Hua secepat mungkin dan aku juga akan berusaha untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampak telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya tampak mengerti sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari seorang kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengeluarkan batuk kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa danuan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas secara samar-samar dipancarkan dari botol obat. Ini adalah pil peninggal api yang telah saya perbaiki. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsinya saat Anda memperbaiki douki segel di masa mendatang. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan douki Anda disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan dengan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. Iya. Yun Yun menerima botol batu giok dan mengangguk dengan sedikit senyum. Saya akan pergi besok. Jika kamu akhirnya menemui masalah yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, kamu bisa datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencariku. Kamu akan berangkat besok ya? Kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit menegang ketika dia mendengar ini. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, saya khawatir saya akan menarik para ahli dari aula jiwa. Pada saat itu, saya akan melibatkan sekte bunga. Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal untuk melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasakan kekecewaan di hatinya, dia masih mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, kamu harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana aroma bertahan. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, "Sudah bertahun-tahun tapi saya masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri, saya akan berusaha lagi untuk Anda." Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk melewatkan sisa hidupnya ketika dia datang ke dataran tengah. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan dengan arus waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiao Yan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus berada dalam sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama dari sekte bunga. Tetua pertama dari sekte bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiao Yan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan sekte bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil Piton 9 tanah dalam yang tenang dan sekali lagi bergegas menuju pavilion bintang jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin deras yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan sekte bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya melakukan perjalanan selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan Piton 9 tanah dalam yang tenang untuk bepergian agak menarik, namun jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu tentang kekuatan Piton 9 tanah dalam yang tenang, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia magi Chalbis. Kecuali jika ada keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tuan Muda Xiao Yan, pada dasarnya kami telah meninggalkan wilayah pengaruh sekte bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita harus bisa mencapai pavilion bintang jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar Piton 9 tanah dalam yang tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan, yang duduk di belakangnya. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya mengusap Piton 9 tanah dalam yang tenang di bawahnya dan gambar dari surga menelan piton besar berwarna 7 melintas di benaknya. Cailin. Aku ingin tahu apakah rahimu benar-benar memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan Cailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki sedikit lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu, kan? Tuan Muda Xiao Yan. Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak. Apa itu? Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh teriakan itu. Dia terkejut saat dia bertanya. Sepertinya ada yang salah, jawab King Lin dengan lembut. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada raungan magi Chalbis sedikit pun di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menyuruh King Lin menghentikan Piton 9 tanah dalam yang tenang.
Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong di depan. Dia berbicara dengan lemah, "Sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak setuju?" Yao Hua Liangjun. "Bocah, persepsimu cukup bagus." Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Di saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang menderita pukulan dari teratai api pemusnahan Xiao Yan saat itu. 3 lainnya adalah sesepuh tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka semua dari sekte langit yang mendalam. "Xiao Yan, Anda telah merusak masalah penting dari sekte langit mendalam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Menurutmu, apakah sekte langit yang mendalamku tidak berani melakukan apapun padamu hanya karena Yao Chen telah maju menjadi Ban Sheng?" Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyuman di wajahnya mengandung emosi yang pekat. Xiao Yan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa menunggu begitu lama, kupikir seseorang telah memberitahumu, kan? Misalnya, Hua Jin dari sekte bunga." Mata Xiao Yan beralih ke hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari sekte bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tertawa terbahak-bahak, "Kamu telah menghancurkan masalah besar dari kepala suku ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun, kepala ini akan menghabisinya cepat atau lambat." "Xiao Yan, menyerah saja dan kembali dengan diriku yang dulu ke sekte langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, sekte langit mendalam saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak..." Tetua berjubah abu-abu, yang merupakan pemimpin, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak di kalimat terakhirnya. "Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu akan dikuburkan hari ini."